Innalillahi wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iya taqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu adzim. Ibu bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita tingkatkan iman dan takwa. Dalam arti iman dan takwa yang sebenar-benarnya, sehingga kita betul-betul ikhlas bahwa sesuatu diantaranya ilmu itu adalah sangat-sangat penting di dalam kehidupan. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat taufik hidayah dan kurnianya yang tidak akan ternilai harganya. Satu di antaranya adalah berupa umur panjang yang bermanfaat dan kesehatan, sehingga pulau panjenengan ibu bapak yang dirahmati oleh Allah meluangkan waktu sejenak yang semata-mata untuk mencari ilmu. Yang kedua, sholawat salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah. Mudah-mudahan kita tidak terlena, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan kita termasuk orang yang bisa menegakkan sunnahnya, sehingga di yaumul qiyamah, di yaumul hisab, kita diakui sebagai umatnya. Amin Allahumma amin. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, sekitar 18 hari yang lalu atau 19 hari yang lalu, kita merayakan yang disebut Idul Fitri, hari kemenangan. Itulah bahasan kita hari ini, yaitu hari kemenangan. Jadi Idul Fitri ini dimaknai sebagai hari kemenangan. Bahkan panjenengan sesekali melihat banner, saya juga terheran. Namun demikian, yang saya sangat salut, yang membuat yang pintar dan itu masif, sambut kemenangan setelah perjuangan. Makna secara pribadi, kemenangan ini kan ada 4 kata. Sambut kemenangan setelah perjuangan. Yang pertama adalah kemenangan ini diambil dari Idul Fitri, kemudian perjuangan. Ini pemasaran. Salah satu banner yang ada di dalam satu kontestan, panjenengan lihat, dan itu pasti. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Idul Fitri dimaknai sebagai hari kemenangan. Saya menggunakan rujukan dari Lentera Hati Profesor Dr. Quraisy Shihab.
Pertanyaannya sederhana. Mengapa ini terjadi? Kok sampai dengan menyatakan bahwa aku yang menang? Logika secara bahasa, secara harfiah, yang disebut kemenangan itu adalah ada pertandingan. Pertandingan itu bisa dilihat dengan mata. Pertandingan itu kasat mata. Sepak bola misalnya. Di situ ada pertandingan, ada kontestan. Maka di situ timbul yang satu disebut satu kemenangan. Pertanyaannya, kalau Idul Fitri dimaknai sebagai hari kemenangan, kita itu menang kepada siapa? Pertanyaan. Bapak yang dirahmati oleh Allah, sebetulnya dari Idul Fitri yang dimaknai sebagai hari kemenangan itu bermula dari surah Al-Baqarah 183 yang saya bacakan di depan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari situ akar masalahnya. Itulah salah satu surah ayatnya 183 yang paling populer, yang paling sering dibacakan oleh para ustaz. Muhammadiyah menggunakan pandangan secara bayani, burhani, dan irfani yang insya Allah ini pernah saya bahas secara khusus. Namun demikian saya ingatkan, apakah bayani, burhani, dan irfani itu adalah merupakan metodologi cara pandang seseorang untuk memperoleh pengetahuan di dalam Islam. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzi utul ilma darajat, sangat populer. Kalau kita mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, itu adalah tekstual, seperti itu teksnya. Inilah yang disebut bayani. Kemudian dari tekstual itu karena manusia terlahir dari perasaan dan hawa nafsu. Ayat ini dikembangkan dengan satu metodologi, dengan satu pengetahuan, dengan menggunakan burhani. Karena apa? Kalau teksnya hanya seperti itu, maka kita mungkin hanya melaksanakan puasa saja. Nah, cara pandang burhani ini bahwa di dalam puasa itu dimaknai sebagai rahmatun minallah, 10 hari yang pertama, kemudian 10 hari yang kedua adalah maghfirah, pengampunan, dan 10 hari yang ketiga adalah inqu minan nar, pembebasan dari api neraka. Itulah akar permasalahannya. Kemudian yang bisa menggetarkan dunia dan semua sektor tergerak ini adalah cara pandang irfani secara filosofi dan budaya. Contoh utamanya di Indonesia, ketika kita jatuh yang namanya Idul Fitri, maka payah-payah dari Jakarta, dari Surabaya, dari manapun itu pulang kampung, istilahnya mudik. Kalau saya pulang balik,
Saya dari Tulungagung ke Surabaya itu mesti sudah sepi. Sakit apa? Sakit belani. Itulah ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Bahkan irfani secara budaya ini bisa menggerakkan. Menggerakkan apa? Di Jawa misalnya ada Anjang Sana yang disebut silaturahmi. Kalau kita cari dari mana asal usulnya, Pak Wakil, Mas Tur ini mungkin dari mbah-mbahnya mungkin, dan seterusnya. Saya pernah baca dalam satu buku sebetulnya halal bihalal itu yang pertama kali mengadakan adalah Kesultanan Jogja. Saya lupa ya. Namun demikian saya masih ingat karena apa, di situ berpandangan secara umum kalau kita Anjang Sana itu waktunya sangat terkuras sehingga diadakan yang disebut halal bihalal, dan ini tren. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kita kembali kepada Idul Fitri sebagai hari kemenangan. Pertanyaannya, menang kepada siapa? Kemudian apa yang dimenangkan? Padahal kita tidak bertanding. Nah, sementara adalah nilai filosofi dan budaya yang berkembang setelah kita mengadakan yang disebut puasa. Itu adalah berjuang. Kemudian setelah Idul Fitri, maksudnya ini adalah salah satu bentuk kemenangan sehingga kita mengadakan berbagai cara. Yang lebih heran, antara Jawa dan Kalimantan itu pun tidak sama. Kalau di Jawa saya kira cukup wajar. Saya pernah di Kalimantan, kebetulan saat itu Idul Fitri. Di sana sukunya suku Dayak. Pak Jaya ini Sumatera di mana saya tidak tahu. Yang pernah saya lihat dan saya alami di Kalimantan Barat, Pontianak, kemudian di sana itu ada yang namanya satu budaya Dayak. Ketika hari raya Idul Fitri itu menurut saya kok sangat berlebihan, dan itu memang menguras segalanya. Contoh, jadi di sana itu ada budaya Anjang Sana, itu yang timbal balik. Kalau kita di sini mungkin yang muda-muda mendatangi yang sepuh. Kalau di sana, jadi ketika saya mendatangi Pak Wakil satu keluarga, kemudian ada timbal balik. Yang lebih heran, masyarakat di suku Dayak itu setiap hari raya Idul Fitri dari tahun ke tahun harus dari interior rumah ya sampai dengan makanan itu sangat-sangat menurut saya berlebihan. Tapi kok ya pasono ada duitnya, dari mulai korden, kemudian kursi, mebel dan seterusnya. Ini mempunyai rasa gengsi sendiri. Pertanyaannya, apakah ada yang salah? Ini ibu bapak yang dirahmati Allah, kita kembali kepada masalah Idul Fitri yang dimaknai sebagai hari kemenangan. Jika dimaknai sebagai hari kemenangan, apakah kita menang kepada syaitan? Apakah kita menang kepada hawa nafsu? Syaitan itu menurut buku Lentera Hati Profesor
Quraisy bahwa syaitan itu selalu mengalir di darah kita, sukar untuk dideteksi dengan alat secanggih apapun. Masih belum ada yang mendeteksi setan. Dan setan itu oleh Allah secara nas itu dia meminta sendiri kepada Allah, siap untuk masuk neraka, tapi dia mempunyai setan itu permintaan, saya tak selalu menggoda manusia. Jadi menurut Profesor Syihab bahwa yang namanya setan itu mengalir di darah kita. Kemudian yang kedua, apakah kita kepada hawa nafsu yang menang? Padahal kalau syaitan tadi itu adalah mengalir ke yang disebut darah tadi, dan syaitan itu akan berhenti, kita itu akan berhenti digoda oleh syaitan itu ketika ajal tiba. Itu apa yang dirahmati oleh Allah. Kemudian karena kita sudah tergoda oleh syaitan, saya tidak menyalahkan apakah satu budaya yang ada di Indonesia dan satu budaya yang ada di Kalimantan yang saya sebutkan itu adalah salah. Dan inilah yang gunanya ilmu. Kalau kita menyalahkan siapa, namun demikian paling tidak kita tahu apakah makna dari Idul Fitri. Mudah-mudahan nanti selesai. Kemudian kalau yang namanya hawa nafsu itu menurut lentera hati, ketika kita digoda oleh yang namanya syaitan, kita tidak terasa hawa nafsu muncul walaupun di bulan Ramadan. Apa itu? Itulah yang disebut riya. Riya itu adalah pamrih semata. Riya menurut lentera hati itu adalah sangat indah sekali. Profesor ini membuat satu perumpamaan. Saya terkagum-kagum. Riya itu adalah bagaikan semut yang berjalan di malam hari dalam keadaan gelap gulita di atas batu yang licin. Mana kita bisa melihat? Itulah riya. Saya peroleh dari lentera hati, dan kita tidak terasa yang disebut riya. Padahal kadang-kadang kita hanya ngobrol-ngobrol. Namun demikian kalau menurut tafsir ini, tafsir dari lentera hati, mudah-mudahan yang kita lakukan itu tidak riya. Paling tidak panjenengan yang ada di sini itu tahu makna kemenangan dan riya. Makanya di situ bahwa Allah itu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzi utul ilma darajat. Orang yang mempunyai ilmu itu oleh Allah akan ditingkatkan derajatnya, bukan main hebatnya. Saya beberapa hari yang lalu atau 3-4 hari yang lebih mencengangkan di budaya asing kita itu gini, mewarnai hari raya sebagai hari kemenangan, dan yang lebih parah 0-0. Maksudnya saya kira ini dosanya. Tidak tahu mereka mengambil dasar hukum dari mana. Biarkan begitu aja. Tapi yang jelas kita jangan menganggap bahwa kita 0-0. Kembali kepada permasalahan, seandainya
bahwa Idul Fitri itu dimaknai sebagai kemenangan, maka di dalam diri kita yang pertama itu ada riya. Maka pesan profesor, jangan sampai kita memaknai sebagai hari kemenangan. Ketika kita mewarnai sebagai hari kemenangan, maka kita akan ada riya, yang riya itu kita tidak terasa. Akibatnya yang pertama kita berleha-leha, wis menang ya, nyapa masyarakat budaya Jawa. Kemudian bahwa amal ibadah kita selama Ramadan itu jangan ditafsirkan sebagai hari kemenangan. Maknanya bahwa amal-amal kita yang ada di bulan Ramadan itu seandainya kita maknai sebagai hari kemenangan, maka kita akan malas untuk beramal. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, sebetulnya bahwa Idul Fitri itu terkait dengan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faisin. Di Indonesia ditambahi selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Sebetulnya taqabbalallahu minna wa minkum, kemudian ini adalah hadis sahih Bukhari Muslim, kemudian minal aidin wal faisin. Marilah kita lanjutkan mana yang ada kemenangan. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, bahwa taqabbalallahu minna wa minkum ini adalah doa. Jadi ketika Rasulullah dan para sahabatnya setelah Idul Fitri itu selalu bersalaman, mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, doa. Artinya semoga Allah menerima amal kita. Amal apa? Amal ibadah di bulan Ramadan itu. Kemudian ada bahasa kita dan kamu. Kita itu adalah jamaah yang dikhususkan kepada para nabi dan sahabat. Artinya setelah waktu itu Rasulullah masih sugeng. Jadi ketika hari raya selesai, maka beliau termasuk sahabatnya itu bersalam-salaman mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, khusus untuk para sahabat Rasulullah. Kemudian ditambahkan dengan mudah-mudahan atau semoga Allah menerima amal ibadah kamu, sifatnya adalah individu. Nah itu sangat menarik, makanya di situ bayani, burhani dan irfani itu adalah sangat tepat sekali metodologi. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya lanjutkan kira-kira minal aidin wal faisin ini juga doa. Semoga kita termasuk kelompok orang-orang yang kembali kepada fitrah. Makanya itu selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin ini panjangan sudah sangat jelas. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, itulah akar permasalahan bahwa Idul Fitri itu dimaknai dalam dia bahwa air itu kembali. Kemudian fitrah itu suci. Suci itu indah, suci itu baik, suci itu benar. Maka setelah Ramadan, tafsir itu menyebutkan bahwa kita bukan 00.
apa ya yang kadang-kadang kita prihatin, kok gue nanti ya no, dan itu mungkin sudah membudaya, tapi jangan sampai dengan menyalahkan Beni. Makanya itulah Allah mengatakan bahwa manusia yang punya ilmu itu derajatnya lebih tinggi. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ketika Idul Fitri mengharapkan bahwa kita kembali kepada sesuatu yang suci, fitrah suci, maka fitrah itu baik, fitrah itu indah, fitrah itu benar. Allah mengharapkan bahwa setelah kita dalam 1 bulan penuh dimadrasahkan oleh Allah dengan mewarnai ayat itu, maka kita diharapkan bahwa kita kembali kepada yang suci, yang baik, yang indah dan benar. Maknanya bahwa baik dalam sikap, kemudian indah dalam pandangan yang bisa dilihat, dan benar dalam akidah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan, sekali lagi saya tidak menyalahkan, karena dalam buku itu jangan sampai kita menyalahkan, hanya kita tafsirkan seperti itu, sumbernya jelas. Mudah-mudahan yang saya sampaikan itu paling tidak panjenengan ngertos maknanya Idul Fitri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.